Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin, NIM 2023-5712. Yang terhormat, Bu Lutfa sebagai dosen pengampu Bahasa Indonesia Teknik Industri, saya akan menerangkan penerapan total positive management atau TPM dengan menggunakan metode overall employment effectiveness studi kasus di PT Nomor Indo. Dalam mempertahankan mutu dan meningkatkan produktivitas, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah masalah perawatan mesin atau maintenance dan fasilitas efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi maintenance dari PT Trainer Motor Indo dan bagaimana tingkat efektivitas dari Lin A serta rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dari Lin A. Metode yang digunakan adalah Overall Equipment Effectiveness (VOES). Produk unggulan PT Trainer Motor Indo adalah sepeda motor roda 3 yang diberi nama Karya. Untuk Karya 150 cc memiliki dimensi panjang 3,060 mm, lebar 1,250 mm, tinggi 1,350 mm, dan berat 350 kg. Terdapat 4 lini produksi pada perusahaan ini, yaitu Lin A yang digunakan untuk perakitan mesin. Kemudian lini B tidak dioperasikan dan perusahaan karena dengan menjalankan Lin A dan lini B sudah mencukupi kebutuhan produksi. Selanjutnya yaitu ada Lin A merupakan lini produksi yang paling sering dioperasikan dan memerlukan maintenance yang baik. Berikut adalah data jumlah total produksi dari Lin A dan lini B. Dapat kita ketahui bahwa jumlah produksi dari Lin A paling banyak dibandingkan dengan Lin B setiap bulannya. Lin A sangat berperan penting dalam proses produksi di perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari maintenance antara lain. Satu yaitu pemeliharaan dan pencegahan. Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi rusak. Yang kedua yaitu pemeliharaan korektif. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas atau peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada perawatan breakdown, merupakan perawatan dengan cara mesin atau peralatan dioperasikan hingga rusak kemudian baru dilakukan perbaikan atau diganti baru. Selanjutnya yaitu kegiatan dalam maintenance antara lain sebagai berikut. 1. Inspeksi. Kegiatan inspeksi meliputi kegiatan pengecekan atau pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui apakah perusahaan selalu mempunyai peralatan atau fasilitas produksi yang baik. Yang kedua yaitu ada kegiatan testing. Kegiatan-kegiatan pengembangan peralatan yang perlu diganti serta melakukan penelitian terhadap kemungkinan pengembangan tersebut. Yang ketiga ada kegiatan produksi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang sebenarnya, yaitu merawat, memperbaiki mesin-mesin dan peralatan. Dan keempat ada kegiatan administrasi. Kegiatan pencatatan mengenai biaya-biaya yang terjadi di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan. Selanjutnya ada OEE, adalah suatu nilai yang disajikan dalam bentuk rasio antara output aktual dibagi dengan output maksimum dari peralatan yang digunakan dalam kondisi kinerja terbaik. OEE bertujuan untuk menghitung efektivitas dan performansi dari suatu mesin atau proses produksi. Untuk menghitung nilai OEE, maka perlu diketahui nilai masing-masing komponen tersebut. Yang pertama yaitu availability, yaitu suatu rasio yang menunjukkan waktu yang bersedia untuk mengoperasikan mesin. Rumusnya yaitu availability sama dengan operation tim dan living tim kali 100%. Yang kedua yaitu quality rate, merupakan perbandingan antara produk yang baik dibagi dengan jumlah produksi. Rumusnya yaitu
jumlah produksi kali waktu siklus per unit dibagi operasi tim kali 100%. Yang ketiga yaitu quality rate, merupakan perbandingan antara produk yang baik dibagi dengan jumlah total produksi. Rumusnya yaitu jumlah produksi dikurangi produk defect dibagi jumlah produksi dikali 100%. Dalam performance lab terdapat reduced speed loss dan eating atau minor effect loss, dan yang terakhir dalam quality rate terdapat defect atau reward loss dan yield scrap loss. Setelah diketahui overall effectiveness, pengertian dari masing-masing losses adalah sebagai berikut. 1. Breakdown losses, yaitu kerugian yang disebabkan oleh kecacatan peralatan dan membutuhkan perbaikan. Yang kedua, setup dan adjustment losses, atau yaitu kerugian waktu yang disebabkan oleh setup mesin sebelum memulai proses produksi. Ketiga, yaitu minor stoppage losses, kerugian yang disebabkan karena mesin berhenti dalam waktu yang singkat dan harus direstart dan tidak diperlukan perbaikan. Yang keempat, adjust speed loss, kerugian yang disebabkan karena mesin bekerja lebih lambat dari yang seharusnya. Yang kelima yaitu quality defect and error, kerugian yang disebabkan karena produk tidak diproduksi dengan benar dari awal proses. Yang keenam yaitu yield scrap loss, kerugian yang disebabkan karena adanya kecacatan di awal produksi prosesnya. Selanjutnya ada alat pemecah masalah. Yang pertama, diagram Pareto, alat yang mengatur item dalam urutan berdasarkan besarnya kontribusi mereka, sehingga dapat mengidentifikasi dengan mengarahkan beberapa item pada item yang memiliki pengaruh maksimal. Analisis Pareto berdasarkan prinsip dapat menyelesaikan masalah besar dari 20% penyebab. Contohnya adalah 80% ketidakpuasan pelanggan suatu produksi disebabkan karena 20% cacat pada produk tersebut. Yang kedua ada diagram sebab akibat. Untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab permasalahan, diagram ini bisa digunakan untuk mendesain fase dari proses produksi yang bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan. Selanjutnya ada jenis-jenis dan metode pengumpulan data. 1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini, data primer didapatkan dengan cara sebagai berikut. 1. Wawancara. Pada metode ini penelitian melakukan wawancara dengan aspek dan manajemen perawatan dari PT TNI Motorindo untuk memperoleh data. Selanjutnya ada observasi. Observasi yang dilakukan seperti mengamati proses produksi, proses perawatan mesin dan lain sebagainya. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data sekunder didapatkan melalui studi literatur berupa buku, surat kabar, website, jurnal penelitian sebelumnya, studi dan lain sebagainya sebagai penunjang penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu tahap terakhir dari penelitian ini adalah membuat kesimpulan dan rekomendasi yang bisa diberikan untuk perusahaan. Penjelasan lebih detail mengenai alur penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. 1. Studi literatur. Dalam studi literatur, peneliti mencari teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan beberapa sumber seperti buku, surat kabar, dan secara online. Yang kedua ada survei perusahaan. Pada tahap ini dilakukan survei terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT TNI Motorindo. Yang ketiga, perumusan masalah. Dalam penelitian ini, perumusan masalah adalah bagaimana keadaan manajemen perawatan dari PT TNI Motorindo dan bagaimana solusi yang baik untuk perbaikan maintenance tersebut. Yang keempat, tujuan dan batasan masalah. Dalam tahap ini dilakukan penentuan tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana keadaan manajemen perawatan di PT TNI Motorindo dan bagaimana rekomendasi perbaikan yang baik. Yang kelima ada pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi serta menggunakan data sekunder. Data-data yang dibutuhkan seperti running time, urutan proses produksi, kapasitas produksi, balancing, dan data perbaikan mesin serta jadwal perawatan. Yang keenam,
yaitu analisis data yaitu setelah mendapatkan data yang diharapkan, kemudian diolah untuk menghitung elemen-elemen TPM seperti aggregator, performance test, quality test, overall equipment effectiveness, dan classes. Pembuatan diagram Pareto, pembuatan fishbone diagram. Yang ketujuh ada analisis data. Setelah didapatkan hasil pengolahan dan kemudian data kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana keadaan manajemen perawatan yang telah diterapkan pada saat itu. Yang kedelapan ada kesimpulan dan rekomendasi. Pada tahap ini menjelaskan secara singkat hasil dari rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya ada proses dan hasil produksi. Pada PT Triangle Motor Indo, aktivitas produksi dibagi menjadi beberapa bagian. Berikut adalah gambar produk karya yang menjadi unggulan. Proses produksi di PT Triangle Motor Indo dimulai dari gudang material atau part dan diakhiri pada bagian shipping, yaitu merupakan bagian pengiriman produk kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ada data running. Data running adalah waktu keseluruhan yang menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan dalam produksi PT Triangle Motor Indo. Beroperasi selama 5 hari kerja saja dalam 1 minggu. Berikut adalah data running tim pada PT Triangle Motor Indo. Yang kedua ada data downstream, yaitu data downstream adalah waktu di mana mesin berhenti produksi dikarenakan keadaan yang tidak terduga. Keadaan tersebut seperti mati listrik, gagal fungsi mesin, setup, dan lain sebagainya. Berikut adalah data downstream selama periode Januari hingga September. Selanjutnya ada bayar downstream, adalah waktu yang dijadwalkan untuk proses produksi berhenti selama jam kerja. Perawatan preventif tersebut adalah sebagai berikut: motoring genset, mesin torsi, mesin produksi, kebocoran angin, mesin kecil, dan monitoring mesin las dan pompa air. Yang kedua ada additif, adalah waktu bersih yang tersedia dalam menjalankan proses produksi. Selanjutnya ada operation tim, adalah waktu yang digunakan untuk menjalankan proses produksi dan proses dengan branding. Selanjutnya ada data strike batch. Data strike batch adalah data yang menunjukkan unit sebelum unit sepeda motor karya yang lolos dan siap shipping setelah melalui tahap inspeksi final tanpa perlu dilakukan perbaikan. Dan kedua ada pengolahan data, yaitu aggregator. Untuk menghitung availability, pertama adalah menghitung loading time. Loading time adalah waktu bersih proses produksi dilaksanakan dalam satu jam. Yang ketiga ada performance test, yaitu data yang dibutuhkan untuk menghitung performance test adalah data operation time per bulan, data produksi per bulan, dan waktu siklus ideal satu unit produk. Selanjutnya ada quality test. Data ini disebut dengan data strike batch. Data strike batch adalah data produk yang lolos pengujian kualitas tanpa dilakukan repair terlebih dahulu dan langsung bisa masuk ke dalam proses ini. Yang kedua itu ada overall equipment effectiveness, adalah pengukuran dalam TPM yang digunakan untuk menghitung keefektifan sebuah peralatan atau unit produktif secara aktual. Selanjutnya ada equipment failure. Untuk menghitung equipment failure membutuhkan data penting dan loading proses produksi. Selanjutnya ada analisis available. Yang pertama available merupakan perbandingan antara waktu operasional mesin aktual dengan waktu yang operasi mesin yang telah digunakan. Kedua yaitu analisis performance, faktor yang menyebabkan berkurangnya kecepatan produksi dari kecepatan sebenarnya yang dapat dilakukan oleh mesin tersebut. Yang ketiga ada analisis quality test, merupakan perbandingan antara produk yang lolos quality control dengan total produksi. Yang keempat ada analisis overall equipment effectiveness, bertujuan mengetahui tingkat keefektifan mesin atau suatu unit produksi. Yang kelima ada analisis
Setelah dilakukan perhitungan langsung, kemudian dilakukan analisis kerugian apa yang paling berdampak pada perusahaan. Terdapat 5 kategori penyebab terjadinya OEE, yaitu sebagai berikut: 1. Material, 2. Men, 3. Mesin, 4. Lingkungan, 5. Metode. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, rata-rata nilai available 99,71%, persentase 80,56% dan kualitas 80,54%. Yang kedua, rata-rata hasil perhitungan overall agreement average adalah 64,86%. Nilai ini masih jauh di bawah standar dunia, yaitu 80,5%. Yang ketiga adalah faktor terbesar yang menyebabkan rendahnya nilai OEE tersebut adalah reduction speed loss dan defect loss. Yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas dari produksi, operator sebaiknya diberikan pengetahuan skill tentang ada kerusakan yang mungkin akan terjadi, khususnya pada bagian yang belajar inspection dan monitoring. Berikut data usaha dari saya ambil. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Syarifuddin, yang 12 saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi, molas, bujul.